selamat pagi anak-anak semua. Yuk, sebelum kita belajar di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Bapak antarkan. Terima kasih Bapak dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan memulai pelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati kami kepada kecerdasan dan ingin dari surga, turun atas kami semua dalam nama Haleluya. Amin. Kita buka LKS kita di halaman 26, halaman 26, Romawi 3 sama Romawi 4 ya. Seperti biasa Romawi 3 sama Romawi 4 Bapak akan membantu mengerjakan, nanti anak-anak menyalin di LKS masing-masing. Nah, nanti ya Romawi 1 sama Romawi 2 dibuat tugas di rumah ya, dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, sekarang akan bahas sambil menerangkan di Romawi 3 sama Romawi 4 ya, di halaman 26 sampai 27 di latihan pengetahuan 3. Oke, sekarang kita mulai ya. Yuk, yang nomor 1. Kepada siapakah janji induk diberikan? Janji induk itu diberikan kepada semua manusia ya, kepada semua manusia. Kalau di masa lampau diberikan kepada Adam dan Hawa ya, habis diberikan kepada Adam dan Hawa, Tuhan memberikan berkat kepada anak cucunya. Nah, habis dari anak cucunya, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel. Dari bangsa Israel ya, dari bangsa Israel menjadi berkat buat semua orang, yaitu kita semua ya, kepada manusia. Jawabannya nomor 1, manusia. Nomor 2, melalui siapakah Tuhan akan memberkati bangsa, semua bangsa ya? Melalui siapakah Tuhan akan memberkati semua bangsa? Yaitu melalui Abraham ya. Dari Abraham beranak cucu ya sampai ke bangsa Israel. Nah, dari bangsa Israel kepada semua manusia, yaitu melalui Abraham. Ya, nomor 3. Siapakah yang dapat mengartikan mimpi Raja Babel? Ya, di zaman Raja Babel itu ada seorang tokoh ya, Bapak ya, namanya sama seperti Bapak, yaitu Nabi Daniel. Oke. Nomor 4. Siapakah yang diberi tugas mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat? Yo, siapa Nabi siapa? Yohanes. Nah, benar. Yohanes. Oke. Nomor 5. Siapakah yang memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung karena kuasa Roh Kudus? Ayo, siapa? Maria mengandung itu di sekolah minggu kita diceritakan, yaitu ya malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dalam mimpi dan dalam mimpi si Yusuf ya, tunangan Maria. Oke. Nomor 6. Siapakah yang mengadakan sensus penduduk? Yaitu pada zaman Kaisar Kaisar Agustus ya. Oke, nomor 7. Siapakah yang memberitahu para gembala tentang kelahiran Yesus? Siapa? Para malaikat. Nah, malaikat itu yang mengasih tahu kepada semua gembala. Nomor 8. Apakah arti sortres? Nomor 8. Arti sortres adalah penyelamat ya, sang penyelamat. Nomor 9. Apakah arti kata Yunani Kristos? Kristos adalah yang diurapi, yang diurapi. Nanti kunci jawabannya semua Bapak lampirkan di video ini ya. Nomor 10. Apa arti kata Kyrios? Kyrios yaitu Tuhan atau guru ya. Oke, yang berikutnya Romawi 4 nomor 1. Romawi 4 nomor 1. Mengapa bayi Yesus lahir di kandang domba? Ya. Kenapa bayi Yesus lahir di kandang domba? Itu karena pas sensus penduduk, semua penginapan kan penuh. Yang sisa hanya kandang domba. Nah, Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di sebuah palungan ya, di sebuah palungan. Oke. Nomor 2.
Mengapa Yesus lahir setelah Yohanes? Kenapa? Karena Yohanes harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, karena Yohanes harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan, baru Tuhan Yesus lahir. Kalau Tuhan Yesus lahir dulu belum ada persiapan, kan ya susah ya. Terus harus ada persiapan dulu, baru ada kelahiran. Nah, misalnya seperti ibu ya, seorang ibu mengandung dan akan melahirkan, dia harus punya persiapan dana untuk pergi ke rumah sakit, persiapan pernak-perniknya ya saat mau melahirkan, banyak banget ya persiapannya. Nah, harus ada persiapan dulu, yaitu persiapannya Yohanes dulu ya. Nabi Yohanes yang mempersiapkan, baru Tuhan Yesus hadir atau lahir. Nomor 3, jelaskan petunjuk malaikat Gabriel kepada Yusuf dalam mimpinya. Yaitu malaikat Gabriel memberitahu Yusuf dan tunangannya dipakai Tuhan yang menyatakan janjinya memberi sang juru selamat ya. Malaikat Gabriel datang kepada Yusuf memberitahu ya, karena tunangannya atau Maria itu dipakai Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat ya. Nomor 4, mengapa Yesus yang baru berusia 12 tahun sudah bisa berdebat dengan para imam? Karena Yesus Allah yang mempunyai kuasa ilahi ya, karena Tuhan Yesus itu sendiri ya, dia memiliki kuasa ilahi, memiliki banyak sekali pengetahuan ya, banyak sekali, dan tidak terbatas pengetahuannya itu karena dia adalah Allah sendiri. Nomor 5, sebutkan 3 gelar yang diberikan kepada Yesus: Sang Juru Selamat, Tuhan, Kristus, Guru, Nabi. Banyak banget ya. 3 gelarnya, yang paling utama adalah dia adalah Tuhan ya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Sang Juru Selamat bagi umat manusia, dia adalah Kristus. Gelar yang paling bagus, yang paling utama itu adalah itu. Tapi banyak murid-muridnya memanggil dia sebagai guru ya, sebagai Tuhan, sebagai Sang Juru Selamat atau Sang Mesias. Nah, itu adalah pembelajaran kita di hari ini ya. Jangan lupa Romawi 2 sama Romawi 1 dan 2 itu buat PR. Oke? Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu Kau berikan bagi kami di tempat ini, dan kami akan memulai pelajaran kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami dari awal hingga akhirnya, dan berkati kami, berikan kami kepandaian, cerdasan, dan yang dari surga, biar kami dapat mengaplikasikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.